Halo semuanya, jadi aku lagi sama teman aku, namanya siapa tuh? Kenalin dulu dong. Nama aku Vika dari Prodi. Ya, aku mahasiswa IPB ya. Oh, Cuman PB kita juga. Kita beda prodi. Gimana kita kenal? Ayo, gimana kita dulu berkenalan, Vika? Awalnya kita nggak kenal. Taruh prodi apa? Kita beda prodi kan, gue komunikasi. Aku manajemen industri yang kata 59 kita sama kan sih. Heeh. Tahu nggak sih? Kenapa? Kita dulu bisa kenalan. Tapi kita juga bingung ya. Awalnya Gimana? Gimana kita udah Awalnya kenal? ya, ini awalnya. Ya, oke, fun fact nih dari Vika. Ya. Kalau kali itu gimana ya? Dari BEM nggak sih? Karena Dan awalnya tuh jujur li ya, dia kan masuk BPK ya, salah satu loker forest yang itu. Deforest, BPH, ketupaknya siapa tuh? Nggak salah. Nah awalnya tuh nih bocah satu ya, tanya itu harusnya kan satu dua, nggak dia langsung jret, wah bisa nggak sih satu gitu ya. Aku tahu dia, kita semua nggak tahu, kita semua masih awam sama broker itu, tapi tuh ini anak ya kayaknya tuh nggak langsung nggak satu dua gitu, nggak 5 pertanyaan, bayangin deh, Nggak. 5 pertanyaan, bayangin 5 pertanyaan. Ya kan biar sekalian, biar efektif, biar satu-satu. Terus juga kayak langsung kejawab semua gitu kan. Terus habis gitu tuh, oh ya dia tuh ketuplaknya, aku bendaharanya. Nah kita tuh BPH Proker acara di Forest itu kan. Terus yang kayak, jujur pertamanya sama-sama kaget kan. Iya basicnya, ya soal pendanaan insya Allah bisa lah dikit-dikit mas kalau bikin data-data Excel kayak gitu. Cuman kan maksudnya ini BEM gitu kan, kita juga baru masuk terus tiba-tiba jadi BPH Proker, langsung dikasih tugas yang menurut aku itu nggak bisa main-main gitu loh, dan apalagi soal uang. Kita masih ya, kita juga masih belum tahu ya Dan proker pertama kita ini tuh dana RKAT, dana yang dikasih sama pihak institusi kan apa ya, jadi kayak sensitif gitu. Kayaknya kita di situ tuh mulai pertama kenal. Tapi Aku jadi tahu kalau Vika bermasalahin pertanyaan aku, baru tahu oke Vika. Oh Anda ternyata mempermasalahkan pertanyaan saya. tapi waktu itu kita belum deket banget sih, Belum terlalu dekat. ya emang ya udah sekedar deketnya tuh masih zoom ya zoom. Ya kita beberapa ketemu, kita belum pernah ketemu sama sekali karena ya kan aku di Sukabumi, Vika ini di Bogor kan. Jadi kayak semua urusan BEM dan proker ini tuh kita via Zoom. Belum yang deket banget. Heeh. Cuman kita kenal Kita kenal sama deket Abang. sekarang ini. Nah awal mulanya dekat waktu pertama kali kita ketemu perdana BEM. Ya, kita temu perdana tuh di bulan apa sih itu? Setelah kita berapa lama masuk BEM? Kayaknya sekitar 2 jalan sebulan kita masuk BEM ya. Nah ya BEM kita tuh ketemu di situ, benar-benar lihat wujud Vika tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh pertama di situ. Ya first impression lah. Aduh, first impression deh ya. Lebih ke yang, oh ini Vika, oh ketuplaknya. Jujur nih ya, ini nggak usah level ya Anda ya, mohon maaf nih. Sebenarnya tuh di BPH Proker ini karena dia ketuplak dan kan otomatis dia yang ngasih apa ya, kayak apa sih namanya, kayak dia yang memimpin dong otomatis untuk apapun termasuk bagian pendanaan gitu kan. Dan terus tuh kayak kok dia bisa manage ya, kayak semua divisi itu kepegang sama dia. Oleh kayak oh ini Vika kayak ya dikit-dikit ya dia orang keren lah gitu. Oh bisa kepala saya, oh bisa canda. Terus habis itu ketemu dia terus kayak ya udah natural, rame aja karena kita sama-sama rame juga pas pertama kali ketemu Tapi kan. awalnya enggak, tapi awalnya masih diem, masih canggung. Karena duduk di ujung. Dah, oh ya dan fun fact juga, aku satu-satunya yang beda DC hari itu. Iya, gini ya, kita kan semua pada pakai hitam-hitam ya kayak gini lah, hitam abu. Ya pokoknya hitam. Dan nih bocah satu datang tahu nggak pakai baju apa? Krem aja kayak, Udah diomongin ya, karena kan sempat ada apa voting buat baju kan, kita mau jadi anak bumi kah atau jadi anak mamba kah gitu kan. Emang tuh yang suka bumi tuh hasilnya tuh untuk jadi anak bumi. Terus warna-warna coklat, warna-warna earth tone gitu kan. Terus abis kayak gitu pun dari pihak Bogor pun ada anak-anak yang, kak aku nggak ada item karena apa namanya baju hitam aku di sini segala macam babi bebo gitu kan. Masih agak-agak ngambang gitu, endingnya tuh mau pakai baju apa sebenarnya tuh. Terus kayak aku lihat ada temen aku juga yang ya gue juga nggak pakai item gitu. Oh ya udah ada temennya dong, kayak oh ya udah nggak apa-apa juga. Dan ngomong sama BPHSC-nya pun kayak ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa tapi diusahakan. Berarti kan kayak nggak apa-apa dong, dia yang jadi nggak apa-apa gitu. tapi dia tuh bawa sebenarnya. Itu tolong nih ya, itu bukan baju hitam yang emang aku siapin kayak kalau misalkan banyak hitam pakainya hitam. Enggak, itu tuh blazer yang dipakai buat mata kuliah public speaking. Mau dibawa dari Bekasi buat ke Sukabumi buat mata kuliah itu. Terus kayak karena emang warnanya hitam dan saat itu tuh aku pakai baju dalamnya tuh warna kaos putih, luarnya baju coklat krem gitu. Terus kayak ya udahlah, daripada beda sendiri kayak apa sih lo kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah, jadi dipakai aja buat foto-foto doang sih sebenarnya, pas dipakai kayak gitu. Cuman di saat orang-orang yang kayak itu pakai kemeja atau kayak jaket denim hitam dan segala macamnya, aku pakai blazer kayak apa sih office wear kayak di saat orang-orang kayak gitu kan agak aneh juga sebenarnya. Tapi ya kan yang penting hitam. Dia tuh juga telat, udah dia bayangin ya dia telat gitu. Dari Bekasi kayak Manggarai. Aku sadar ya dia telat karena apa? Karena aku
masalah Sherlock di saat itu ya, aku minta maaf ya, maaf ya. Mohon maaf nih. Tahu Sherlocknya cuma deket doang sih, kayak dia di sini, itu di sini. Dan tahu nggak? Udah salah Sherlock. Kan aku minta ya udah yang barunya mana nih gitu kan. Buat di Sherlock buat naik ojol lagi, karena pas ditanya sama orang di sekitar pun kayak, "Iya teh di sana tapi lumayan jauh" gitu kan. Ternyata deket banget. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa yang jemput kadepnya. Mohon maaf nih, saya staff baru masuk. Terus kayak ini ketemu perdana, yang jemput kadep kan kayak agak nggak sopan ya. Mohon maaf nih. Kadepnya boleh lah di spill namanya. Oh ya, kadepnya Sospem, Zaki Noval Nenggolan. Terima kasih waktu itu udah jemput aku. Maaf juga ya kak. Itu deket kan ya? Di sini. Deket banget. Nah pas abis dijemput kan kayak nunggu tuh sekitar ya 5 menit 7 menitan lah ya, karena kan dia naik motor dan harus muter balik dulu gitu. Terus udah kejemput, aku naik dan tahu nggak sih ternyata cuman kayak ini lurus terus kayak belokan nyampe. Bahkan tuh kalau misalkan agak maju dikit cuman kayak ya paling 10-20 meter tuh udah kelihatan gedungnya ST yang ada apa namanya restonya tuh kelihatan kayak bapak-bapak yang tadi bilang jauh teh itu mana gitu, kayak ini nggak jauh bapak gitu. Itu kita intermezzo dikit lah ya. Dan dia bayangin lah, dia udah telat, udah salah kostum, dan dengan bedanya dia kayak nggak tahu ya dia malu bangga, tapi feeling aku dia nggak punya malu, nggak, maaf ya Aul. Enggak, itu mau mencairkan suasana. Lagi temu perdana kayak diem-dieman terus yang ngomong itu aja kan kayak kurang gitu nggak sih? Terus ya udahlah, ya kita mutados aja lah, join aja ngobrol. Kita have fun di sana. Awal tuh belum kenal deket sih, masih yang ya udah aja. Iya, ya udah aja. Terus pertama deket tuh kayaknya karena aku tuh nginep di kosannya dia, jadi ada agenda gitu kan di Bogor, aku main. Kan kita belum ada banget waktu itu. Iya, cuman kayak ya udahlah, ya udah gitu kayak. Soalnya dia di Bogor, yang kenal deket kan aku ya, gara-gara kita satu partner kerja yang pokok pertama, beda juga, satu grup juga. Jadi ya mungkin dia kenal cuma sama aku, ya udah dia ngomong ke aku, dia mau boleh nggak sih kita aku nginep, ya udah aku mau beliin. Nah di situ banget ya. Dekatnya kayaknya karena kita nginep itu terus kayak otomatis kita ngobrol kan di situ ngobrol. Iya, kayak banyak yang samanya terus kayak kita dan iya jadi kayaknya pas deketnya itu ya karena aku nginep kan di kosan kamu kan, otomatis kayak ngobrol dan dia tuh receh kayak apa ya? Aku nyetok biasa tapi dia tuh ketawanya benar-benar kayak ketawa gitu kayak oke, ini anak lucu nih gitu kan, kayak ini anak gampang nih bikin ketawa. Tahu ya benar lucu ya, bukannya gue bukan gimmick. Udah tuh dari situ kita makin deket. Itu juga proker kan masih jalan sampai sekarang kan, otomatis masih sering tektokan soal proker. Di luar proker pun jadinya ada omongan juga secara pribadi, curhat-curhat dia curhat ke aku curhat ke dia dengan ya masalah-masalah yang ya udahlah gitu lah, masalah internal satu sama lain gitu kan. Iya. Aku udah merasa ini kayaknya nih anak enak nih dia curhat yang enggak curhat tentang apa ya, tentang teman. Maksudnya udah menjurus dalam nih, enak nih. Ya masalah kayak hal-hal keluarga pun kita omongin tuh kayak udah enak aja satu sama lain gitu. Dan apa ya, kita juga jadi sering ada agenda main kayak gini keluar gitu. Di Bogor pun kalaupun aku lagi bukan liburan sih sebenarnya, cuman kayak ada libur nih kuliah di Sukabumi itu kayak misalkan dapat 2 hari 3 hari itu tuh biasanya di hari pertamanya tuh aku nginep dulu di Bogor baru pulang ke Bekasi kayak udah capek juga gitu, main dulu aja deh dan apa ya, ketemu anggota Sospem lain yang ada di Bogor juga gitu loh, sekalian ketemu mereka kan jarang juga kan anak Sukabumi sama ketemu sama mereka semua, tapi emang lebih intensnya sama dia sama Vika gitu. Kayaknya itu deh, tapi apa ya, first impression-nya gitu. Ya walaupun aku deket banget ya ada cekcok dikit. Ada lah ya, tetep ya namanya. Awalnya tuh aku pendem ya. Contohnya kemarin yang waktu kita mau libur, kita ada broker sos dia tuh, kita disuruh beli kado di salah satu toko lah di mana di Naisu ya. Itu. Nah kan ya oke lah kita bikin beli kado. Ya kita beli kado. Mungkin kan barangnya kan udah itu aja. Kayak aku mencari sama dia, awalnya aku pengen ikut dia, tapi kalau lama-lama lama juga nih anak. Ya udah aku mencari, aku nyari. Ya udah aku ambil. Dan dia tuh nggak ngambil. Kayak keselnya tuh pada saat puasa. Kayak please lah tolong buruan gitu kayak. Kan sambil ngabuburit ya milih-milih dan gini ya Vika, kenapa saya lama nih klarifikasi kenapa saya lama milih kadonya. Jadi tuh kan kita setiap panitia itu ada kayak apa ya, niat tuh mau kasih kado gitu di acara sosial visit itu. Nah sebelumnya sosial visit itu apa? Sosial visit itu kayak kegiatan kita ke panti asuhan gitu loh, ketemu anak-anak panti, ngobrol-ngobrol, bercanda-canda sama anak panti gitu kan. Dan pas juga di bulan Ramadan, bulan puasa. Terus kita tuh panitia tuh kayak, ayo dong kita beliin kado yuk buat anak-anak di sana gitu kan. Iya, kita juga sering saling berbagi kebahagiaan juga sama mereka gitu kan.
Terus kadonya tuh kan beda-beda ya setiap orang, di orang-orang tuh beda-beda. Terus dia kan ya maksudnya gimana ya, Naiso itu kan nggak terlalu besar-besar banget dan pilihan barangnya pun ya bisa dibilang mirip lah ya. Mungkin tumbler banyak tapi ya modelnya juga beda kayak gitu. Cuman beda model. Iya, dia nih gercep banget udah milihin, dan ada beberapa orang juga yang nitip sama dia kan kadonya. Otomatis dia tuh udah kayak ngekip 4 kado ya, 4 kado kan ya. Terus kita tuh di sana ada 4 orang, ada Vika, ada aku, ada Kak Zaki sama Hikmal. Yang mana kita semua juga pada nyari kado kan. Dia udah ngambil 4, yang otomatis kayak terus yang lain nih kita ngasih kado apa ya, kalau beli ini kan sama, ntar ini sama, terus kayak tar dulu lah, pikirin biar beda semua. Kita kan niatnya pengen biar anak-anaknya tuh ngerasa benar-benar kayak kita tuh spesial gitu, ngebedain mereka semua, kasih kadonya tuh beda-beda. Terus kayak ini anak tuh udah kayak bete, kayak tar dulu lah, Fik, salah siapa, kita semua bingung kasih kado gara-gara dia udah milih 4. Kesel gak sih dengan posisi kita tuh puasa, udah mau, akunya juga biasanya mau balik perjalanan jauh, nih bocah kenapa nggak cepet sih, udah sih ya tinggal ngambil lah, ngambil itu gampang gitu. ya pada saat itu kan aku mikirnya udah lah tinggal ngambil lah, itu kayak lama banget, udah lah ngambil, aku nih langsung ke kasir tanpa mungkin mereka semua, langsung kasir, langsung udah aku apa Jadi bungkus kadonya. udah tuh aku udah bawa apa sih topiknya Naiso, udah tinggal ya ibaratnya kalau aku pergi doang nggak bisa ya, cuman kayak jalan aku udah jalan kayak aduh gimana ya, tapi kayak udah nih udah ya aku kirain langsung balik nih, nggak taunya di tengah jalan putar balik kayak masih kurang, kadonya tuh masih kurang karena hampir semua barang di Naiso tuh udah kita beli lah yang maksudnya sekiranya ini pas untuk anak-anak panti di sana gitu kan. Mereka tuh usia anak SD kelas 5, kelas 6 SMP-an dan awal-awal SMA gitu kan. Otomatis kan nggak bisa dikasih kado-kado yang kayak anak-anak banget kan. Nah di Naiso itu untuk barang-barang yang usia masuk di mereka itu udah habis gitu pilihannya. Ya udah kita pindah dong, geser ke toko lain gitu. Nah toko lain sebenarnya deket, cuma karena posisinya itu aku lihatnya pas berangkat. Nah ini sedang kita pulang kan otomatis di seberang kan, jadi nggak kelihatan apa ya, kelewat lah intinya gitu. Baru kayak ini kayaknya kelewat, kita putar balik, dia makin bete dong kayak ini apa lagi sih, putar balik lagi kelewatan lagi gitu. Udah kayak sampai sini muka dia bete banget pak. cuman kayak ya aku berusaha jalan sih, sabar lah, ini juga hari terakhir dan besoknya kan dari ini aku juga nggak ikut ke panti juga. Ini ibaratnya kayak kontribusi aku buat waktu itu, udah nggak bisa sabar dan keluar kayak satu kalimat dari mulutnya mereka berdua, Kak Zaki sama Aul, kayak udahlah nanti biar aku sama Aul ya aku sadar diri gitu kan, kayak wah ini yang kalimat yang aku tunggu-tunggu, kenapa baru ngomong, nggak kan kelihatan kasihan gitu kan, kayak udah bete banget kan, ya gimana ya udahlah gitu kan. Akhirnya itu tuh aku sempet deal-dealan di motor kayak Kak Zaki, ini kayaknya Hikmah sama Ika ya udah nggak apa-apa suruh pulang dulu aja duluan gitu kan, kayaknya mereka juga capek. Tapi aku juga deal-dealan sama Kak Zakinya, Kak Zakinya capek atau enggak dong, aku harus nanya kan. Dia bilang ya udah nggak apa-apa, nyantai gitu. Terus ya udahlah, kayak di tengah jalan kita berhenti dulu melipir ke pinggir jalan, ngobrol tuh sama Vika, Hikmah udah kalian pulang aja untuk sisa kadonya biar kita yang handle, aku sama Kak Zaki yang handle. Mereka tuh awalnya tuh gengsi itu kayak nggak usah, kita ikut aja nggak apa-apa, tapi dengan mukanya kayak tolong jangan ditahan gitu. Ya gimana ya, kita kan harus apa ya istilahnya gimmick kita harus gimmick. Terus kayak enggak udah nggak apa-apa duluan. Akhirnya mereka pulang duluan, barulah sisanya aku yang nyari kado untuk dibawa ke panti besoknya Tapi gitu. aku seneng, cuman emang pada saat itu kayak apa ya, lagi Ya manusia lah manusia. bukannya nggak ikhlas ya, bukan ya, maksudnya kayak ya apa ya, capek juga, bukan capek juga, Aul kayak apa sih Ya ngerti lah, banyak faktor yang mendukung untuk agak mood tuh agak nggak enak gitu kan. Ngerti. apa ya, soalnya mikirnya tuh aku mikirnya kayak besok kan perjalanan jauh nih, bukannya aku Harus aja prepare juga, gitu. kayak aku harus nyiapin tenaga, soalnya besoknya juga pengennya sih puasa, walaupun kan tengah jalan juga, walaupun aku di tengah jalan juga membatalkan puasaku, cuma aku udah pengen berusaha, nggak bisa ya udah besoknya aku pulang nih sama Iqmal dan Aul sama Kak Zaki anjir. Jadi kasih kado yang belum kebeli kayak gitu sih. Itu kayaknya itu yang terbaru dari cerita kita sih gitu. Tapi banyak ya, Nah, banyak tahu orang, percayalah. Mungkin bisa dibilang hampir tiap minggu tuh kita ketemu gak sih sebenarnya? dan dia tuh apa ya, sering lah ke kosan aku ya, dia deket sama Iya. semua anak kosan, Deket. ya pasti dari sekian banyak Pasti ya biasa nggak sih kayak gitu, kayak deket ke semua, cuma pasti ada yang satu yang benar-benar lebih deket gitu kan. Dan jujur emang lebih nyaman curhatnya sama Vika gitu, karena ya kita juga apa ya, tukeran cerita lah kasarnya gitu kan. Gak ada Dan doang kita. Awalnya tuh mungkin aku masih gengsi kali ya, masih tahan-tahan. tapi kok ya enak nih buat, kan gimana ya awalnya kenapa aku bisa percaya sama dia, karena kita selalu bareng gitu loh, kayak membereskan kita bareng, terus aku juga jujur aku juga nilai anak ini enak nih diajak cerita, gak usah besar kepala ya ini bukan Pertama kali bukan ya, iya beneran kayak oh ini enak banget nih, kayak seru gitu loh, kayak ya aku
punya teman juga enak, cuman dia kan jauh ya, dia tinggal juga dan dia juga punya urusannya masing-masing dan nggak satu univ juga, jadi aku harus nyari yang satu univ yang bisa apa ya, tau lah aku di kampus Setidaknya jadi ngerti lah ya, punya bayangan di kampus ya, gimana jadi, gitu. ya masalahnya aku cerita lu di kampus di situ. Dan kadang tuh suka ini gak sih, suka relate kayak Vika ngerasain ini, aku juga ngerasain kayak iya sama gitu, itu ngerasain lah, makanya disitulah makin deket lah kita berdua gitu kan. Gitu. Terus kita juga ke Jakarta pernah tuh. Di sini ya aku mau cerita nih. Sebenarnya kalau aku juga bete ya. Bete mulu tau gak sih Vika tuh? Ya, dan dia tuh sebenarnya tahu. Dan niat intinya tuh kayak kita ke Jakarta tuh cuma ke Bang Saud. Jadi tuh orang yang aku ceritain, tahu gak sih aku dari Jakarta ya, Jakarta Selatan mana tuh ada tuh gini ngapain gitu, kayak kurang kerjaan banget. Iya sih kalau dipikir-pikir emang kurang kerjaan, kita tuh kayak Enggak tuh seru sih Vika. kerjaan walaupun biasanya tuh kita ya seru ya kayak, ya gimana ya, biasanya kita ada acara kan kita melupakan semua itu, kita refreshing otak. Nah ini, sorry motong, ini bisa dibilang mungkin salah satu titik bedanya kita, di mana aku tuh tipe orang yang jalan-jalan tanpa rencana, bener-bener tanpa rencana, dia yang berencana. Dia tipe yang kalau jalan tuh ada rencananya gitu, jelas. Biar nggak sia-sia di jalan, terus kayak nggak ngabisin tenaga juga, nggak ngabisin uang. Nah, Kayak kalau jalan-jalan tanpa rencana tuh kayak lebih seru aja, dapat gitu feel gak tahu apa-apanya, terus kayak udah kita terjun aja, kita survive aja. ya walaupun ada enaknya juga kalau tanpa tujuan itu. Terus nih kita ke KRL, terus sampai tidur, gua tuh set bener kan. Kita nyampe jam 7, acara jam 8. Kita sampai kosnya itu jam 8. Sampai kos jam 8, acara kita beres jam 9. Bayangin cuman sejam. Itu yang harus siapin ini itu, dan dia ketuplak. Baik lagi ingat bahwa tadi Vika padahal udah mengiyakan. Ya itu ya kesalahan aku juga sih sebenarnya, cuman kayak ya aku juga butuh refreshing gitu. Udah. Dan Gitu berjalan dengan Alhamdulillah, acaranya berjalan dengan lancar, masih kehandle juga ya, walaupun abis acara itu kita semua kayak hibernasi ya, lanjutkan hibernasinya di KRL di pagi. Kita semua ngilang sampai sore, tidur kita semua. tidur semuanya. Bangun-bangun kayak udah mau maghrib lagi gitu. Rasanya kita kemarin baru bukber. Udah buka lagi. Udah buka gitu. puasa. Itulah ya ceritanya. Cerita kita waktu ke Jakarta habis pulang dari acara bukber band. Oh, Anda kesal sama saya karena sedikit jujur ya. Oh. Kalian lah klarifikasi lah, nggak usah ditutup-tutupin kayak gitu, kayak toxic dia tuh. Oh iya benar-benar. Kita dan itu aku sukanya sama Vika tuh nggak ada apa ya, dia tuh nggak ada yang ditutupin karena takutnya akunya sakit hati atau nggak bisa nerima sama segala macam, nggak sama sekali. Buka aja. Kayak udah kita ngomong aja kayak, dan bukannya kita nggak ada pikiran ntar dia sakit hati atau enggak ya, enggak, tapi kita lebih berpikir bahwa kalau ditutupin terus pun malah makin sakit hati gitu loh, malah jadinya beneran jadi sakit hati ketimbang kalau udah dibahas sekarang gitu. Jadi lebih cepet juga clearnya kan. Dengan ambil maaf sih ya. Iya kayak ya maaf ya tapi nih ada tapinya. Ada tapi, bahkan kalau ada tapi dia kayak Oke udah tahu nih. belum pernah tutupin toksik kan. Jadinya toksik, makanya kayak nggak bisa Fik, kita apa-apa. Terus juga sadar bahwa kita tuh masih banyak hal yang berhubungan akan tektokan gitu. Jadi kalau misalkan ada satu hal yang ditutup-tutupin, coba itu hal yang gak disukain dari salah satu dari kita terhadap orang satu dari kita juga, itu malah jadi gak enak, jadi ditutupin kan. Jadi lebih baik kita omongin, kita clearin, terus cari jalan tengahnya. Ya maksudnya kita juga sama-sama sadar bahwa kita manusia pasti punya perbedaan gitu kan. Jika sukanya apa, aku sukanya apa, tapi bukan berarti karena kita beda kita egois untuk ngeduluin apa yang kita suka gitu, tapi lebih ayo cari jalan tengahnya di mana oke, Vika sukanya ini, aku sukanya ini, kita cari jalan tengah yang kita sama-sama suka ataupun dua-duanya sama-sama nurunin egonya gitu. Komunikasi sih sebenarnya gitu. Itulah ini tips and trik pertemanan agar awet, dan semoga kita awet beneran awet juga ya, gitu. ya. Sejauh ini sih permasalahannya masih aman, terkendali, dan masih bisa diobrolin. Aman terus sih, berdoanya akan terus aman terus lah. Apa sih kita berantem, paling nggak jauh-jauh dari kerendeman saya. Anda kesel, Anda capek, tapi saya nggak capek-capek gitu. Kita kayak ini manusia cewek tapi kayak tenaganya cowok gitu. Kayak gitu Vika.
Vika dia tuh nggak ada halus-halusnya gitu. Enggak, ya gitu lah. Nah itu aku belajar jadi perempuan lebih halus dari Vika. Enggak gitu juga ya. Itulah ya. Udah ya, Intinya kayak gitu. Dadah, makasih semuanya udah nonton.